Sidak makanan yang digelar oleh BP POM ini dilakukan di Pasar Manis Purwokerto, Banyumas, pertengahan Maret. Petugas langsung melakukan pengecekan terhadap makanan yang dijual di pasar tradisional ini. Pengecekan dengan alat sinar ultraviolet ini menyasar sejumlah makanan berwarna cerah. Ini dilakukan untuk mendeteksi kandungan zat pewarna dalam makanan. Sejumlah sampel makanan berwarna yang diduga mengandung zat pewarna langsung dibawa ke laboratorium untuk diuji. Tidak hanya itu, petugas BP POM juga mengambil sampel ikan teri dari pedagang serta makanan seafood lain. Hal ini untuk mengetahui apakah makanan ini menggunakan zat pengawet dan kimia berbahaya. Saat ini petugas mengambil 21 sampel serta makanan untuk diperiksa di laboratorium. Hal ini untuk mempercepat petugas mendeteksi kandungan sampel makanan yang diperiksa. Hasilnya, dari 21 sampel makanan yang diperiksa, 5 sampel mengandung zat berbahaya. Di antaranya ikan teri nasi dan cumi yang mengandung bahan pengawet formalin, serta kerupuk dan aromanis dengan pewarna tekstil. Nanti akan berpotensi menyebabkan kerusakan liver, kerusakan ginjal, dan kerusakan hati serta keluhan penyakit-penyakit yang lain. Semakin hari, semakin banyak bahan makanan yang dicampur bahan kimia berbahaya oleh pelaku culas. Alasannya yang paling banyak, apalagi kalau bukan untuk mengeruk lebih banyak keuntungan. Modusnya pun beragam dan menyasar banyak jenis makanan dan menjualnya dengan harga yang relatif lebih murah. Ruli Fals kali ini akan mengupas beberapa aksi curang yang mencampur bahan kimia berbahaya ke bahan makanan kita sehari-hari. Perilaku culas pertama yang saya telusuri adalah pedagang ayam tiren goreng yang menggunakan bahan tidak aman dikonsumsi untuk menyulap ayam tiren menjadi mudah dijual. Ya, tidak hanya menjual ayam tidak halal untuk dimakan, ia bahkan mencampur bahan berbahaya agar bisa mengeruk keuntungan lebih dengan modal yang sedikit. Ayam tiren bukan hanya diartikan sebagai ayam bangkai berbau busuk yang mati sejak kemarin, tapi lebih banyak dikaitkan dengan ayam yang mati tanpa disembelih alias ayam yang mati akibat sakit atau tergencet ketika dalam kandang atau ketika perjalanan menuju penjual ayam potong di pasar atau kaki lima. Seringkali kondisi ayam tiren yang sudah membiru dan agak busuk, tapi banyak pula yang mati belum lama sehingga masih tampak segar. Ayam-ayam tiren seperti inilah yang banyak dicari untuk membuat ayam tiren goreng. Penelusuran saya kali ini bertemu dengan Mbak Sih, begitu saya memanggil perempuan 40 tahunan ini. Tiap pagi ia berkeliling sejumlah pedagang ayam potong, bukan untuk membeli ayam segar saja, tapi juga ayam-ayam tiren alias mati kemarin. Dari video yang dibuatnya terlihat Mbak Sih memperhatikan ayam tiren yang akan dibeli. Pedagang ayam ternyata tidak asal menjual ayam tiren ke sembarang orang, hanya yang sudah mereka kenal dan bisa menjaga rahasia. Di pasar gitu ya, terus tukang dagang ayam itu memang bisa langsung dapat bangkai-bangkai ayam ini. Ya nggak dapat kalau bukan langganan. Jadi kalau misalkan ini kan kalau yang udah biasa ya langsung dapat gitu. Cuma diumpetin, nggak terang-terangan begitu. Kalau terang-terangan nggak boleh. Kalau misalkan mau niat kita nyari gitu buat beli gitu nggak ada. Tapi kalau yang udah biasa langganan ya udah dikasih. Kalau dari ibu sendiri gitu penjual ini udah berapa lama bu jual beginian? Ya lumayan lah, lumayan lama iya. Makanya udah kenal semua tuh pedagang-pedagang ayam juga ya sama ibu gitu ya. Kalau misalnya perbandingan ibu antara ayam seger sama ayam tiren gitu ya, ayam bangkainya gitu, ketika jualan berapa ekor biasanya? Ya tergantung ini kan kalau misalkan tergantung dapatnya ayam tiren ya. Kadang dapat ayam tiren itu kan kadang dapat kadang itu gitu. Kalau itu kan nggak mesti. Kan udah dibuang-buangin sih sebenarnya sama pedagang itu iya. Jadi kalau saya tiba-tiba mau beli ayam bangkai gitu pasti nggak akan Nggak dikasih. dikasih. Kecuali udah kenal itu. Kecuali udah kenal. Tiap hari pasti ada
Ada. Oh, oke. Tapi kalau dari Mbak Si sendiri ke beberapa tempat nyarinya atau satu tempat aja bisa dapat banyak gitu? Ya kadang beberapa tempat. Oke. Oke. Kalau dalam sehari biasanya, kalau Mbak Si sendiri dalam sehari itu bisa dapat berapa bangkai ayam biasanya yang dicari? Ya kadang dapat 10. 10 ekor. Ya. Ya, untuk memuluskan aksi tipu-tipunya, Mbak Si mencampur ayam tiren dengan ayam yang masih bagus. Bagi Mbak Si, membeli bangkai ayam yang terlalu busuk amat beresiko karena baunya yang terlalu amis. Tapi pernah juga beli yang Ya udah karena kan biru-biru. dikasih, kalau misalkan itu dikasih, udah misalkan yang udah mati-mati gitu dikasih semua, ya kita nyampe rumah dipilihin gitu. Jadi kalau misalkan yang udah bau gitu nggak saya masak, saya Bau buang. itu berarti udah bangkai banget, udah berhari-hari gitu Iya, ya? itu saya buang kalau yang udah seperti itu. Tapi kalau yang masih kelihatan seger gitu, tapi ya udah masih udah lemes biru gitu ya, gitu ya. itu kan bisa diituin, Iya, bisa kalah-kalin. dia kalah-kalin. Harganya berapa Bu kalau ayam bangkai gitu? Kalau ayam bangkai itu harganya ya misalkan ayam biasa itu 40, itu palingnya 25 gitu. Lebih murah kan, lebih iya. Tapi masih mahal juga ya sebenarnya. Kadang ya kalau misalkan yang ini mau udah Bu bawa gitu, kalau yang Ada juga yang dikasih gratisan. iya. Mbak Si biasa mencabuti bulu ayam sendiri di dapur kecil ini. Mbak Si memang terbiasa mencabuti bulu ayam sendiri karena tidak mungkin untuk meminta bantuan pedagang ayam potong. Dari beberapa ayam yang sudah pelontos ini, sekilas bisa terlihat bercak-bercak merah pada kulitnya. Tidak hanya dari kulit, ayam tiren ini biasanya memiliki tekstur daging yang lebih lembek, tidak kenyal seperti kebanyakan ayam segar yang disembelih dengan benar. Untuk mengakali daging yang lembek, Mbak Si menggunakan bahan lain yang rahasia. Ia tidak mau triknya ditiru orang lain. Bahan kimia yang tidak boleh dikonsumsi manusia ini ia beli dari toko khusus yang menjual bahan kimia atau terkadang bisa ditemukan di sejumlah pasar tradisional. Saya mencoba untuk mengupas apa saja campuran bubuk-bubuk kimia ini. Tetap Mbak Si tidak ingin membocorkannya. Ada bedanya nggak sih Bu, rotokin ayam, bulu ayam yang ayam seger sama ayam bangkai ya? Iya beda. Kalau ayam seger kan kenyal itunya, kalau itu kan udah lembek, Dagingnya lembek. Oh, kelihatan ya Bu ya? kelihatan. Oke. Lebih gampang berarti nyopotin bulu-bulunya. Kadang ngikut ininya, kulitnya itu. Oh, keambil sekalian kulit-kulitnya. Oke, oke. Nah ini kan juga kelihatannya kan memang lembek, terus nggak seger. Ada trik khusus buat bikin kelihatannya Seger lagi. seger bagus Ada. lagi. Pakai apa Bu? Seperti jadi kalau misalkan tapi kalau untuk di bahan kayak daging-daging itu ya bisa menyegarkan lagi gitu. Tapi ada biru-biru merah-merah gitu. Ya itu kan ntar kalau udah dimasak kan nggak kelihatan. Untuk proses memasak pun tidak bisa sembarangan. Mbak Si mencampur ayam tiren dengan ayam segar setiap kali melancarkan aksinya. Dengan cara ini, tentu saja tidak tanpa resiko. Perbedaan kekenyalan daging ayam bisa menjadi masalah baru ketika memasak. Meski sudah dicampur bahan kimia, daging ayam tiren masih lebih cepat lunak, sedangkan ayam segar menjadi lebih kenyal. Belum lagi bau amis yang dikeluarkan oleh ayam tiren yang bisa saja bercampur dengan ayam segar ketika dimasak. Bagi Mbak Si yang sudah cukup lama bermain curang ini, ia juga punya kunci lain, yakni proses pembumbuan. Di sini proses masak menjadi kunci yang terus diperhatikan Mbak Si. Bagaimana dan seperti apanya, lagi-lagi tidak dibocorkan. Ia memang tidak banyak bercerita mengenai hal ini, karena lagi-lagi ia tidak ingin cara curangnya ditiru orang lain atau kompetitor dalam berdagang ayam goreng. Kelihatan nggak nih ayam yang seger dimasak sama ayam tiren itu? Kelihatan nggak sih? Sama. Serupa. Serupa.
Oh, oke, nggak bisa Nggak kelihatan. bisa Bahkan ke yang kiri. masak pun nggak bisa kelihatan. Nggak bisa ke kiri. Kalau udah mateng udah nggak ke kiri. Kalau udah dimasak udah nggak ke kiri, udah. Jadi sama semua udah. Sama semua. Sama. Apalagi kalau udah digoreng. Itu Kalau ini tadi kan ayam yang memang tidak bagus ya Bu ya, ayam yang sudah mati lama ya. Saya coba ini tuh kan emang nggak ada kelihatan ya. nggak kelihatan. Tuh. Oke. Iya, jadi nggak kelihatan kayak bekas merah-merah darah yang terkumpul gitu ya. Tapi pernah ngelihat yang masak tapi tiba kelihatan ada Itu kurang mateng. itu kurang mateng biasanya. Mateng. Cara untuk ngungkepnya kurang lama. Kalau yang masih merah-merah itu. Jadi emang diungkapnya kurang lama, jadinya Jadi merah. jadi ungkapnya harus lama banget ya kalau kayak gitu ya. Lama. Oh, oke, ini sih kelihatan Nggak ya kelihatan, nggak kelihatan apa-apa Bu. Gitu, bagus-bagus aja semua. Iya. Gitu. Dan dari baunya pun juga Nggak ada rasa kan, nggak ada itu. udah nggak ada bau anjir-anjir Iya, lagi. karena udah diituin bumbuin. Meskipun tampilan ayam goreng ini menipu dan aromanya pun lezat, Mbak Sih ogah untuk memakan ayam goreng bumbu buatannya. Ia lebih baik memasak ayam goreng segar yang baru. Kalau makannya gimana? Ya lain lah kayak gitu, ngambil seekor paling yang bagus gitu, masak sendiri. Masak sendiri, itu yang dimakan. Ini dijual aja. Saya pun mencoba mengecek apa yang bisa terjadi bila kita mengkonsumsi ayam tiren yang sudah diolah seperti ini. Saya menghubungi ahli gizi senior tanah air, Dr. Hendrawan Nadesul. Menurut Pak Nadesul, ayam tiren yang dimasak dengan waktu lama masih cukup aman dikonsumsi asalkan ayam yang digunakan tidak terlampau busuk karena sudah terkontaminasi mikrobiologi. Kalau dia matinya baru, biasanya kan ayam itu sakit, mati, ya, kemudian dipotong, ya itu tidak terlalu masalah. Tapi yang jadi masalah kan mereka beli dulu, ada waktu senggang, waktu berapa lama, nah itu tentu kuman ya biasanya kan. Kuman sudah di situ. Taruhlah kuman sudah hinggap, tapi kan proses pemasakan itu membunuh semua kuman virus. Jadi ditinjau dari segi medis sebetulnya tidak perlu masalah. Kecuali kalau dimakan tidak dimasak, tapi kan kita tahu dimakan setelah dimasak. Berarti untuk membedakannya susah sebenarnya Pak ya, apabila sudah melalui proses pemasakan, dibumbui Susah. gitu Pak ya. Tidak ada. Cuma ya itu bedanya kalau dia sudah mati baru diolah, nah itu ada bau. Pasti ada bau. Dalam rasa itu ada. Kali ini saya berkunjung ke rumah pemotongan unggas di utara Jakarta. Di sini saya bertemu dengan Pak Enrik. Dengan Pak Enrik, saya diajak masuk ke kandang ayam potong yang sebentar lagi akan habis dibeli para penjual nasi uduk atau rumah makan. Ayam usia 1 bulanan ini paling cocok diolah karena rasa dagingnya yang masih manis. Menurut Pak Enrik, ayam-ayam ini akan jauh lebih gemuk alias gemoy bila diberi tambahan makanan alami seperti maggots atau belatung. Pemberian pakan maggots sekaligus bisa menekan harga pakan ayam yang semakin tinggi. Maggots bila diberikan ke ayam petelur, kadar omega dalam telurnya akan semakin tinggi. Ya, Pak Enrik dan rekan-rekannya di RPHU ini mengembangkan maggots alias belatung. Ia menggunakan bangkai ayam di kandang ini sebagai makanan maggots, sekaligus menekan peredaran olahan ayam tiren alias ayam mati kemarin. Berarti 10-15 ekor tuh pasti ada aja Pak yang Ada aja, betul, yang ada. mati Ada gitu ya. aja yang mati per kandang, ya. Oke. Iya. Dan nanti yang mati-mati itu ya kita dikumpulin sama Kita teman-teman sortir semua. oleh teman-teman, kita ada petugas khusus sortir ayam matinya. Oke, boleh kalau mau langsung disortir Pak. Ya. Nah, ini kebetulan Ya, ini. ada 3 ekor nih.
Saya gak keinjak tuh. Dan ini kenapa juga bangkai-bangkai ayam yang diambil disortir di sini supaya tidak disalahgunakan juga bangkainya nanti. Betul, bangkainya supaya tidak ada penyalahgunaan di luar. Karena sekarang ini kan marak ya ayam-ayam tiren atau ayam-ayam yang bertanggung jawab. Kita ada petugas yang memang 24 jam kita selalu sortir, kita selalu awasin dari mulai security dan petugas keamanannya. Bangkai ayam ini kemudian direbus selama 10 menit dan digiling halus. Kemudian langsung diberikan ke bak-bak yang berisi maggots ini. Berarti direbus dulu ya semuanya ya? Ya, direbus Nggak dulu, langsung Pak. pakai Enggak, langsung enggak. dikasih ke maggot ya? Iya, enggak Pak. Kalau langsung bangkai langsung utuh bangkai kita kasih ke maggot, karena maggot itu kan karakteristiknya dia bukan menggigit, tapi dia menghisap. Sari-sarinya. Ya, itu menghisap ya. Dengan menghisap itu mengikuti karakteristik dari maggot, kita berinisiatif giling saja. Dengan digiling dia akan lebih cepat reduksi atau lebih cepat makannya dan lebih cepat habis sehingga masa pembusukan itu berkurang. Oke, lebih singkat ya. Lebih jadinya. singkat. Kalau utuh udah pasti itu 3 sampai 4 jam. Bau gitu ya. Iya. Dan kalau digiling gini kan berarti lebih juicy ya. Lebih gampang dihisap gitu Ya, ya sarinya ya. lebih gampang dan lebih cepat untuk dimakan. Berarti maggotnya, belatungnya tuh lebih cepat gemuk dong kalau kayak gitu. Oh, lebih cepat gemuk betul Bapak. Ya, gitu ya. Lebih cepat montok-montok. Montok-montok kita udah dapat montok, Pak. Siap. Kira-kira berapa kilogram ayam, bangkai ayam yang jadi bisa dikonsumsi oleh maggot atau belatung di sini? Oh, saat ini 300 sampai 400 ekor. 300-400 ekor Ya, sehari. Sehari. Buat kasih makan ini doang. Buat kasih makan maggot. Rakus juga ya, Pak. Iya. Pak Erik, ini kalau bisa dikatakan ini kan belatungnya beda ya, Pak, yang maggotnya beda, nggak kayak kita lihat di tong sampah gitu. Ya. Ini jenis lalatnya berbeda atau Ya. apa ada khusus tersendiri gitu yang dipilih? Berbeda Pak. Jadi lalat untuk jenis lalat maggot ini dia namanya lalat BSF. Black Soldier Fly. Oh, prajurit. Prajurit dia, tentara Oke, hitam Pak. tentara hitam. Iya, berbeda lalatnya Pak. Dia lebih besar, kemudian seperti lebah. Oh. Iya, dia tidak vektor lalatnya, dia hanya hidup Tidak itu cuma- menyebarkan penyakit ya. tidak menyebar penyakit. Oh. Dia hanya hidup seminggu aja itu Pak. Setelah dia reproduksi, kawin, Mati. yang jantan mati, yang setelah betina, yang setelah bertelur dia akan mati. Mati. Iya, bangkainya pun bangkai lalatnya itu Pak untuk ikan doyan sekali. Oke. Akan saya pertahankan. Maggots di sini dipanen 15 hingga 20 hari. Setelah panen, maggots dikeringkan yang biasa untuk pakan ikan dan ada pula yang dijadikan bubuk. Bubuk maggots bisa dipakai sebagai pupuk tanaman dan hasilnya tanaman sayur lebih rimbun. Upaya-upaya ini diharapkan mampu menekan peredaran ayam tiren di masyarakat, sekaligus menjadi upaya dan bisnis baru yang menjanjikan dengan memanfaatkan limbah bangkai ayam. Tidak hanya peredaran ayam tiren goreng, minyak goreng berbahan kimia berbahaya pun banyak beredar di masyarakat. Kenapa? Sesaat lagi di Ruli Files. Semua yang dilakukan Mbak Si tentu saja untuk mengakali harga sehingga keuntungan jual ayam goreng bisa lebih tinggi. Tidak hanya tipu-tipu ayam tiren, aksi culas ini pun juga menyasar minyak gorengnya. Mengakali harga minyak yang naik hingga bikin emak-emak menjerit, dilakukan pelaku minyak goreng aspal ini dengan pikiran nakal. Bagaimana tidak, alih-alih mencari keuntungan dengan menjual minyak goreng murah, pria yang satu ini membuat minyak goreng daur ulang dengan campuran bahan kimia berbahaya agar kembali jernih dan dijual kembali ke pedagang sebagai minyak curah. Pelaku pengoplos migor nakal dengan otak licin ini saya panggil dia dengan nama Bang Ben. Namanya memang cukup keren. Pertemuan dengan Bang Ben saya rahasiakan lokasinya karena ini kesepakatan saya dengan Bang Ben.
supaya mau menceritakan trik-triknya. Perjalanan saya dengan Bang Ben dimulai dengan mengumpulkan minyak jelantah bekas pakai berulang-ulang. Minyak dengan warna kehitaman ini dikumpulkan Ben dari sejumlah lapak pedagang. Setelah mendapat minyak yang sesuai untuk praktek seadanya, Bang Ben pun menuju sebuah toko bahan kimia. Di sini ia membeli 1 botol bahan kimia yang saya pun tidak diberitahu apa namanya. Untuk membeli larutan kimia ini tidak bisa sembarangan, karena dilarang dibeli dalam jumlah besar secara bebas. Dapur sederhana ini menjadi lokasi Bang Ben menjelaskan ke saya seperti apa triknya. Saya pun melihat bagaimana hitam dan kotornya minyak jelantah yang dikumpulkan Bang Ben. Tidak terbayang sudah berapa kali penggorengan sampai warnanya mirip oli motor ini. Bang Ben pun juga menyiapkan bahan-bahan lain yang tidak bisa saya sebut jenisnya, khawatir akan ditiru orang lain. Tahap pertama adalah memasak minyak jelantah hitam ini dengan bubuk putih yang sudah disiapkan sebelumnya. Minyak dipanaskan selama beberapa lama dengan bubuk hingga buih-buihnya terangkat. Dari sini saya melihat sejumlah kotoran padat mulai menyatu dengan bubuk khusus ini. Kotoran ini kemudian disaring hingga terpisah dari minyak jelantah yang terlihat sekarang agak lebih bening. Minyak jelantah yang sudah pisah dengan kotoran padat ini pun mulai memasuki tahap berikutnya, yaitu pencampuran dengan cairan kimia. Bang Ben harus memakai sarung tangan dan masker kala membuka tutup cairan kimia ini karena gasnya amat pekat dan perih ketika terhirup. Panasnya sudah sesuai nih. Udah sesuai. Dan ini bahan kimia yang tadi dikatakan berbahaya itu. Iya, sangat berbahaya ini, Bang. Kayaknya kita hati-hati makanya ini. Terlihat ada asapnya kalau dibuka ini nih. Oh, tuh udah mulai ada asapnya, tuh udah kelihatan saking... Waduh, apa Bang? Ini bahan kimia yang kalau kena kulit, ini kulit bisa meleleh itu tadi. Iya. Tidak ada takaran diberikan di sini? Ada. Oke. Ini bisa lihat nih keluar uap-uap kimianya di sini. Kalau Bang Ben bisa menjelaskan seberbahaya apa sebenarnya bahan kimia yang dipakai dalam proses seperti ini? Kalau ini terutama sih ke tenggorokan ya. Tenggorokan itu pasti sakit dia, kayak gatel sakit. Ya gitu ke paru-paru nggak bagus. Itu doang sih kalau untuk dikonsumsi kayak goreng-gorengan bekas dari minyak yang kita produksi ini sangat berbahaya sekali. Makanya kalau saya untuk nyoba nggak berani. Nggak berani. Iya. Pernah cairan ini terkena kulit? Pernah. Apa yang terjadi? Meleleh ini kulit. Kulitnya meleleh. Nah, iya kayak terbakar gitu. Ketika sudah mencapai panas minyak tertentu yang hanya Bang Ben tahu ini, cairan kimia pun dimasukkan ke dalam minyak. Ada ukuran tertentu dan tidak bisa asal mencampur. Bocoran Bang Ben, cairan kimia ini menjadi penting karena menjadi larutan yang bisa menjernihkan. Untuk 1 liter minyak jelantah berapa takaran? Kalau 1 liter mah paling 1-2 tutup ini doang. 2 tutup aja. Iya. Kenapa harus dipanasin dulu? Supaya mereka bisa nyatu. Cairan kimia sama minyaknya. Iya. Nanti jadi yang hitam-hitam itu digeser sama campuran ini kimia ini. Jadi fungsi cairan kimia ini untuk menjernihkannya. Iya. Atau menghilangkan menghilangkan yang hitam-hitam itu jadi kuning dia. Berarti ini proses yang paling paling penting sebenarnya. Iya. Setelah beberapa kali penyaringan dan penyulingan, minyak jelantah hitam pekat ini sudah sangat jernih. Bahkan kebeningannya mirip dengan minyak goreng curah yang banyak dilihat di pasar-pasar. Meski terlihat bening, Ben ternyata takut mengkonsumsi minyak yang ia bikin sendiri ini. Pernah mencoba menggoreng dengan minyak yang Bang Ben jernihkan ini untuk dikonsumsi sendiri? Sama sekali belum pernah. Belum pernah? Belum pernah sama sekali. Kenapa Bang? Takut? Takut ya takut. Karena apa? Karena kalau jujur aja kalau takutnya ya karena bahan-bahan kimia campurannya ini. Udah pasti takut.
karena ini kan berbahaya. Terkesan praktek menyuling minyak jelantah hitam menjadi bening ini mudah, tapi nyatanya banyak hal yang harus presisi dan tidak sembarangan. Bang Ben mengaku mendapat skill ini ketika bekerja di sebuah pabrik minyak goreng daur ulang. Berapa sekali mulai produksi? Kalau sekali produksi itu kita minimal 100 liter dah. 100 liter Iya, sekali produksi. iya. Baik. Berarti skill atau kemampuan abang yang sekarang bisa mencernihkan minyak itu secara otodidak di sana, diajari secara Iya, spontan diajarin saja. dia. Sempat ada yang bertanya nggak sebelumnya, ini kok bisa lebih murah, dapat dari mana gitu, dari para yang beli-beli di toko-toko kecil ini? Kalau toko-toko kecil ini untuk sampai saat ini belum ada yang nanya. Nggak pernah nanya ini dari mana. Dan mereka saya lihat senang aja kita kasih harga murah. Berbagai cara dilakukan oleh para pelaku pencampur bahan berbahaya ke makanan kita. Yang disasar sebagian besar adalah bahan makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Bayangkan bila kita memakan ayam tiren yang digoreng dengan minyak daur ulang alias minyak oplosan berbahan kimia. Apa jadinya dengan badan kita? Baik, edukasi yang penting ya Pak ya. Nanti Ya. mungkin sedikit terakhir kali Pak, mungkin bisa ditegaskan kira-kira apabila kita tetap banyak mengkonsumsi makanan yang sudah direkondisi seperti itu Pak, gitu apa ditambahkan zat aditif, kira-kira apa yang akan impact terbesar pada kita Pak? Ya, kalau dia mengandung zat-zat mencetuskan kanker, karsinogen, ya itu ya dalam hitungan puluhan tahun mereka akan kena kanker. Jadi saya prihatinnya seperti itu. Pemanis buatan bikin kanker, pengawet ya bikin kanker. Kemudian penyedap ya berlebihan bikin kanker. Pencernaan bikin kanker. Jadi ya kondisinya seperti itu. Para penjual culas ini mungkin tidak peduli bila konsumennya sakit atau mati terpapar bahan kimia yang terus-menerus. Perlu efek jerah kepada pelaku semacam ini, karena memang ada sanksi yang dengan jelas diatur di undang-undang. Disebutkan bahwa orang yang melanggar semacam ini bisa dikenakan sanksi pidana yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pelaku bisa diancam penjara 5 tahun dan denda hingga 2 miliar rupiah. Bila sanksi ini diterapkan dengan baik, kira-kira masih adakah yang berani berbuat licik dan culas seperti ini?